Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil Ukhra. Qad aflaha man tazakka wa dzakkara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Shadaqallahu azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua kaum muslimin kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jum'ah secara berjamaah. Teriring harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang datang dari berbagai arah, dari berbagai penjuru menuju rumah Allah, sekaligus melaksanakan perintah Allah. Kita angkat tangan kita, kita tekurkan kepada kepala kita, mohon kepada Allah agar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan setiap urusan kita, diberikan kesehatan lahiriah batiniah kita. Untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita yang hadir pada hari ini sehat lahiriah, sehat batiniah kita. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, para tuan guru, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarentiang, yang didahulukan selangkah. Teristimewa kepada anak-anak kami sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini putaran yang ke-14 kaum muslimin di Zulqa'dah
Tanpa terasa sebentar lagi kita akan kembali merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Salah satu peristiwa yang tidak bisa kita pisahkan atau kita santai-santaikan saja, atau kita sepelekan saja. Apalagi kita yang sudah akil balik dan berakal, terkait tentang hukumnya, terkait tentang pelaksanaannya, ibadahnya yang terdapat pada bulan itu begitu dahsyat kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan hukumnya di sini adalah begitu ditekankan kepada kita selaku mukmin. Sunnah muakkadah. Coba lihat dalam firman Allah itu, Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah tegaskan, Inna a'tayna, sungguh kata Allah. Ini penegasan kepada kita. Sudah banyak nikmat yang kuberikan kepadamu. Maka Allah suruh kita dalam hal ini fasholli, kerjakan sholat. Dalam rangka apa? Agar kita selalu ingat kepada Allah. Karena Allah pun tahu bahwa di dunia aku banyak kesibukan. Jangan nanti lantaran kesibukan lupa kita arti tujuan awak itu. Makanya salah satu definisi salat di sini, ibadah salat yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam itu adalah bentuk doa kita kepada Allah, sarana komunikasi seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kan di situ sampai pengakuan kita 5 waktu sehari semalam. Kan di situ mengakunya seorang hamba bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Iya enggak? Ini rukun di dalam ibadah salat. Jadi bagaimana mungkin kita sepelekan? Terlebih lagi fi yaumil jum'ah sayyidul ayyam, hari yang paling baik, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Ini kita bicara hari, bukan bicara bulan. Jadi kalau tiba di bulan Jumat itu, di hari Jumat itu makanya Allah bilang di dalam firman-Nya, wasari'u, barana kebanyak karajo capek-capek lah, bagagih lah wak. Nah, ini bapak kaum muslimin rahimakumullah. Nah, wajib kita sampaikan, sholat Jumat itu tidak bisa kita remehkan. Apapun bentuk sibuk kita tinggalkan dulu. Kalau wak yang ngaku iman kepada Allah, aktivitas kita tinggalkan yang lain. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, kalau ada khatib sedang khutbah di atas mimbar, la sholatal Jumat, alun Jumat orang tuh kalau ini masih sibuk di aktivitasnya. Ada yang mau tali, alun Jumat itu. Itu dikajian ilmu fikihnya. Apa cara menyeremehnya? Gimana kita mau menyepelekan? Lambe-lambe awal datang, tidak bisa. Jumat itu ada 2 rakaat salatnya, digabungkan dengan bilangan khutbahnya khatib di atas mimbar. Ini coba kita bayangkan secara logika aja, salat zuhur itu 4 rakaat, kita jadiin 2. Maunya tidak bisa, kecuali ada kasar di situ. Kita tidak kasar. Agama itu mudah, jangan dipermudah. Nah, ini perpanjang tangan kepada bapak kaum muslimin rahimakumullah, abang-abang, budak-budak, kakek-kakek, kakak-kakak semua, yang kecil-kecil di depan. Itu perpanjang tangan. Kalau nak kita yang nyampain dari sekarang, melatih gaya kita kasih susu, menyepelekan sholat ibadah Jumat. Sampaikan di rumah Pak. Mudah-mudahan ibunda kita di rumah melalui corong ini juga dengar. Nah, hari Jumat itu masuk ke dalam. Dengarkan khatib khutbah. Jangan ribut kita. Ini wewenang khatib nih bapak kaum muslimin, wajib disampaikan. Kalau tidak, khatib yang kena. Nah bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali ke poin sebagai bahan rujukan kita usia takwa.
Jumat itu kan usia takwa yang diutamakan. Bukan khatib saja, mat'um juga. Kalau usia takwa tinggal, bagaimana kita mencari bekal penghidupan kita? Hayataka qabla maut. Bekal awak sebelum maut datang menjemput. Apa usia takwa kita hari ini? Kan sudah susah payah kita bernostalgia kaum muslimin rahimakumullah, 1 bulan penuh namanya kita di tempat. Tanpa terasa itu. Tanpa terasa. Di bulan Ramadan, hujan hari kita pergi juga. Panik-panik kita di siang hari menahan paruh haus dari lapar. Kita pergi juga. Malamnya kita dilatih untuk qiyamul lail. Menghidupkan suasana syahrul Ramadan. Semuanya perjuangan Bapak kaum muslimin. Jangan dikatakan tidak perjuangan. Ya walaupun mungkin dasar pertamanya kita malu terhadap yang lain, tapi kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Betul kan? Nah, dalam hal ini sebagai makhluk Allah, insan kamilan, manusia yang beriman kepada Allah, lebih dibanding makhluk Allah yang berupa al-hayawan, al-azub. Apa kelebihannya? Akal. Lihat dalam surat At-Tin itu, manusia itu kelebihannya akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, bukan kata khatib. Ayat berikutnya apa? Ketika ia tidak bisa mempergunakan akalnya pada sehatnya, yang akan membimbing dia kembali kepada Allah. Ayat berikutnya coba lihat. Tsumma radadnahu asfala safilin. Terkadang kita lupa Pak, makanya kita sampaikan hari ini. Kalau orang sudah tidak bisa mempergunakan akalnya, jatuhlah derajatnya kepada hal yang rendah. Seperti itu pula amalan kita tadi. Ini tanpa bermaksud menyebut suatu objek ya kaum muslimin, tanpa bermaksud menyebut suatu objek. Yang agama itu qulil haqqa walau kana murran. Yang yuan dan indah-indahan, yang benar sampaikan, jangan disimpan. Itu seperti tadi. Fadilah begitu besarnya fadilah fi yaumil jum'ah. Kembali kita ke poin tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Kecek Nabi, kok iyo wala susah-susah berjuang menumpukan amalan kita demi kehidupan kita setelah di dunia ini. Kita ini kan hidup bukan di dunia saja ya Pak. Perjalanan kita masih panjang. Setelah dunia ini akhirat. Kita hidup di dunia eko bukan tempat tinggal Pak. Kaum muslimin. Kita hidup di atas dunia, ini kajian orang terikat ini. Kita hidup di atas dunia adalah tempat kita meninggal. Bahasa filsafat ini. Carilah bekal kita sebanyak-banyaknya, ba'a caronya wa'naka selama hidup di akhirat. Nah ini yang dipesankan, diwasilahkan oleh baginda Rasul kepada kita. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Insyaallah dalam waktu singkat ini kita bahas kaum muslimin. Supaya jangan hilang amal ibadah pengorbanan kita tadi itu, ada 6 hal yang harus kita jaga. Yang pertama, al-istighalu bi'ayubil khalqi, jangan sibuk kita mengurus aib orang lain. Kalau ingin amal ibadah kita tetap langgeng, jangan suka gunjing. Jangan suka menyibukkan diri kita mencari kelemahan-kelemahan orang lain. Makanya di hadis lain baginda Rasul sampaikan, sibuklah kita dengan kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita lupa mencari aib orang lain. Mencari lemah awas. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi disebut dengan hubbud dunia. Terlalu sibuk dengan dunia. Nah, ini pernah kita sampaikan. Orang yang terlalu sibuk dunia kan seolah penglihatan kita itu dia hebatnya, orang santai sesemayang, tidak pernah mendengarkan kebenaran, tidak pernah mengkonak, pernah kena wudhu. Tapi seolah-olah hidupnya enjoy. Aja bangga oleh Pak.
Itulah musibah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang paling dahsyat. Itu istidrak namanya dalam ilmu agama. Kemudian qilatun haya. Apa itu qilatun haya? Hilang rasa malu. Hilang rasa malu sama aja sawah yang binatang, nggak ada lagi kebenaran-kebenaran. 4. Qaswatun qalbi, kesat hati. Apa itu kesat hati? Tidak mau mendengarkan kebenaran, menangnya sendiri, baik dalam musyawarah. Begitu juga padahal musyawarah itu ajaran Islam pun, Pak, kaum muslimin. Ruhama'u bainahum, bermusyawarah kita untuk mencarikan sebuah solusi pada jalan yang benar. Kemudian apa lagi? Tulul amal, panjang angan-angan. Kalau kita memiliki sebuah rencana yang baik, kayak yang disampaikan Pak MC kita tadi, sebentar lagi mau Idul Adha. Ayo Pak, kaum muslimin yang ingin ikut berkorban di tempat kita, ayo sama-sama. Pasti kita ingin berencana. Yang penting kita ingat rencana itu di dalam ajaran agama kita. Kepada yang baik sudah tercatat, apalagi sempat kita laksanakan. Yang perlu kita ingat, biasanya orang yang berplanning seperti ini, setan itu tak diam kaum muslimin, ini sibuk daur. Rencana aku ingin berkorban, ketika kondisi lah tapek petilah doa ke setan ngari itu di kerajaan. Hanya hati kita, kerjaan setan itu selalu menggelincir kayak kita. Al-akhir, az-zalimu la yantahi, maksiat yang tiada hentinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Orang yang masih suka bermaksiat, tidak mau henti-henti, tidak ada putus-putusnya, samalah hal ini kaum muslimin rahimakumullah, mengikis amal ibadah kita yang sudah susah payah kita tempuh. Kembalikan kepada kita. Kita sudah susah payah, jangan untuk akhirat kita. Di dunia sewa jangan kalah alai podo senanamu. Itu apalagi orang pedagang, orang petani mengharapkan hasil tanian yang lebih bagus. Pedagang mengharapkan bagaimana hasil dagangnya dapat laku dan laris. Begitu juga kita kaum muslimin rahimakumullah. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, mari sama-sama kita pelihara 6 hal ini supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang sukses, yang terselamatkan fit dunya wal akhirah. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum fastaghfirul khairal yaum fa'tabiru yang lil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr lalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.